Saya sebenarnya ingin datang, tapi karena kebetulan persidangan saya juga hari ini, saya nggak bisa datang. Nah, saya sudah jelaskan juga ke beberapa media bahwa menurut saya iklim ini kita Mirzani ini akan diganggu oleh 3 kasus sekaligus. Satu kasus dia lapor lagi, yang kedua gugatan dia di PN Jakarta Selatan terkait dengan prestasi, baru kemudian Fadel. 3 ini pasti memakan energi dan menguras pikiran. Karena itu saya kira ya bagi saya NM harus berani bersuara bahwa pelaku itu diduga ya bukan dia sendiri, tapi ada yang lain. Dia harus berani bersuara supaya dia bisa secara terang membela diri dan enak. Membela diri jadi enak ya. Jadi dia nggak memecah konsentrasi dan yang lain supaya bertanggung jawab. Ancaman hukumannya berat sekali soalnya kan. Itu. Namun dengan proses tadi gue dengan datangnya Nikita ini agak kelihatan nggak terlalu tegang lah. Namun barengan juga satu bangku dengan Mail sendiri. Gimana bang melihat responnya seorang Nikita? Tadi sama nggak mereka? Satu bareng. Tadi. Satu. Udah dibacain nggak awalnya? Udah. Dakwaan sudah. Karena jaksanya itu termasuk yang di sini juga jaksanya 2 orang. Nah jadi untuk kasus ya mereka duduk bareng, justru menurut saya harus bersuara dua-dua. Udah kita buka aja. Kalau ada dugaan keterlibatan ini, keterlibatan itu, jangan diam aja. Kalau enggak nanti akan merepotkan diri sendiri. Dan kalau nanti selesai persidangan saya akan secara rutin melihat perkembangan sidang dia. Ya menurut saya ini jadi kasus yang pantas dan patut untuk ditonton. Kita akan melihat bagaimana proses transaksi 4 miliar dalam kasus Skincare. Apalagi yang terbaru itu mantan aslinya Charlie juga bersuara dengan dokter detektif kan. Kemarin saya ditelepon dokter menceritakan bahwa ada seorang mantan ajudannya atau aslinya Charlie yang bersuara. Saya sudah lihat. Saya kira dunia skincare ini makin kemaruk ya, makin lama makin sengkarut karena Afrizal itu juga bersuara bagaimana seseorang dokter itu meracik obat-obat tambahan di krim dan itu sangat berbahaya. Begitu. Saya sebenarnya ingin datang, tapi karena kebetulan persidangan saya juga hari ini, saya nggak bisa datang. Nah, saya sudah jelaskan juga ke beberapa media bahwa menurut saya iklim ini kita Mirzani ini akan diganggu oleh 3 kasus sekaligus. Satu kasus dia lapor lagi, yang kedua gugatan dia di PN Jakarta Selatan terkait dengan prestasi, baru kemudian Fadel. 3 ini pasti memakan energi dan menguras pikiran. Karena itu saya kira ya bagi saya NM harus berani bersuara bahwa pelaku itu diduga ya bukan dia sendiri, tapi ada yang lain. Dia harus berani bersuara supaya dia bisa secara terang membela diri dan enak. Membela diri jadi enak ya. Jadi dia nggak memecah konsentrasi dan yang lain supaya bertanggung jawab. Ancaman hukumannya berat sekali soalnya kan. Itu. Namun dengan proses tadi gue dengan datangnya Nikita ini agak kelihatan nggak terlalu tegang lah. Namun barengan juga satu bangku dengan Mail sendiri. Gimana bang melihat responnya seorang Nikita? Tadi sama nggak mereka? Satu bareng. Tadi. Satu. Udah dibacain nggak awalnya? Udah. Dakwaan sudah. Karena jaksanya itu termasuk yang di sini juga jaksanya 2 orang. Nah jadi untuk kasus ya mereka duduk bareng, justru menurut saya harus bersuara dua-dua. Udah kita buka aja. Kalau ada dugaan keterlibatan ini, keterlibatan itu, jangan diam aja. Kalau enggak nanti akan merepotkan diri sendiri. Dan kalau nanti selesai persidangan saya akan secara rutin melihat perkembangan sidang dia. Ya menurut saya ini jadi kasus yang pantas dan patut untuk ditonton. Kita akan melihat bagaimana proses transaksi 4 miliar dalam kasus Skincare. Apalagi yang terbaru itu mantan aslinya Charlie juga bersuara dengan dokter detektif kan. Kemarin saya ditelepon dokter menceritakan bahwa ada seorang mantan ajudannya atau aslinya Charlie yang bersuara. Saya sudah lihat. Saya kira dunia skincare ini makin kemaruk ya, makin lama makin sengkarut karena
Afrizal itu juga bersuara bagaimana seseorang dokter itu meracik obat-obat tambahan di krim dan itu sangat berbahaya. Begitu. Bang, kemarin Bang 4 konsumen dari pihak atau konsumen dari Raja Galis juga melaporkan juga Bang ke Polda Metro Jaya dan akhirnya Raja Galis diperiksa juga Bang. Kamu dari si skincare ini kok gimana sih? Kalau ada yang dirugikan bisa. Oke. Kalau ada yang dirugikan sangat bisa untuk diproses dan ini tidak boleh dianggap ringan karena itu merugikan masyarakat. Dan itu undang-undang kesehatan loh. Jadi nggak bisa main-main. Makanya saya katakan tadi satu-satu terbuka. Nah itu tadi barangkali nih Nikita Mirzani tahu bahwa ada ya racikan ini dan misalnya hidroquinone, merkuri, overclaim, etiket biru. Ini yang barangkali diduga disembunyikan. Nah Nikita mungkin tahu dia nggak bersuara. Begitu dia dilaporin dia bersuara. Mungkin ada orang yang juga korban dari konsumennya yang membeli produk itu dan ternyata produk itu adalah abal-abal gitu. Saya kira diusut. Ini nggak akan berhenti sampai di kita saja. Saya bilang periksa aja dokter Oki, periksa juga Sheila Sofia, orang-orang terlibat di dalamnya. Wah itu, dokter detektif itu tahu banget itu banyak masalah kelihatannya. Yang dia tahu tentang skincare, udah panggil dia, minta keterangan dia lah supaya lebih terang peristiwa hukum ini begitu. Tapi kan kemarin jadi diperiksa loh Bang Doktif atas laporan dokter. Itu beda lagi. Tapi akunnya juga dinonaktifkan. Iya dia cerita sama saya. Oke. Tapi dia akan berjuang terus. Ya saya prinsipnya asal penegakan hukum saya dukung penuh lah. Ya. Siap. Bang, perihal korban dari Dr. Raja Gladys ini nantinya akan berpengaruh tidak sih dengan hasil dari sidang perdana dari Nikita Mirzani sendiri, Bang? Ini kan Nggak ngaruh. Dua peristiwa berbeda itu. Dan satu perdata pidana. Iya, betul. Dan rujukannya nanti adanya di pidana. Iya kan yang Ini terkait enggak, saya jelaskan ya. Saya pernah nanganin yang terkait perlindungan konsumen. Harus mereka sebenarnya melaksanakan yang namanya suatu perdamaian dulu di lembaga perlindungan konsumen. Apabila tidak ada rekomendasi dari itu sebenarnya dilaporkan polisi itu bakal dihentikan. Karena saya pernah nanganin itu di Batam dihentikan itu. Karena kenapa? Tidak melalui lembaga perlindungan konsumen. Jadi kalau di bypass laporan itu tanpa melalui lembaga perlindungan konsumen itu laporannya itu nggak bisa jalan. Saya udah pernah kok kami tangani perkara LPK. Iya, betul. Lembaga perlindungan konsumen itu Bang Rasman. Jadi kita sebagai orang yang dirugikan harus mengadu dulu mekanismenya ya, teman-teman biar tahu. Mengadu dulu kepada lembaga perlindungan konsumen, dimediasi dulu. Baru dibawa ke polisi. Iya, dimediasi apabila memang hasilnya memang sangat merugikan dan tidak bisa dilakukan perdamaian, baru mereka mengeluarkan rekomendasi untuk dilaporkan kepada pihak berwajib. Jadi kalau tidak melalui mekanisme itu kepada seluruh konsumen yang kira-kira dianggap dirugikan kemudian sudah membuka laporan polisi, mendingan kamu cabut deh daripada nanti dihentikan. Ya, saran saya itu. bisa ada resiko Jadi dihentikan. gini, Pasti dihentikan karena tidak melalui mekanisme yang perlu lembaga dilihat perlindungan itu konsumen. adalah perbuatannya. Betul. Ada tidak perbuatan yang merugikan konsumen. Nah, tapi tahapan tadi dipakai dulu kan ada BP POM, Iya. ada LPK. Betul. Dan kalau itu prosesnya memang terbukti ya makin berat urusannya dengan Reza Gladys. Makin berat. Karena dia yang Kalau membuat memang produk. sudah melalui mekanisme yang tadi Ya. itu melalui lembaga perlindungan Tapi konsumen. menurut saya itu tadi rasanya nggak fair kalau hanya Reza Gladys saja yang kalau NM dan Mail saja yang berproses, Ya. yang lain juga harus diproses dong. Berarti Oke. dipertanyakan juga Bang perihal tentang dua saksi itu yang di awal yaitu Doktif dengan Dokter Oki pasti nantinya harusnya. Dan bisa jadi mereka diduga terlibat. Kalau memang diduga terlibat jadi proses. Nah, saksi yang di awal dipanggil di Polda, apakah nanti pas lagi persidangan perdana ini akan dipanggil juga menjadi saksi juga? Belum tahu. Itu tergantung tergantung berkas yang ada di jaksa. Ya. Apakah jaksa menganggap penting berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh penyidik, nanti akan kelihatan di persidangan. Nah, kalau misalkan baiknya seperti apa sih Bang? Apa baiknya mereka berdua ini juga hadir sebagai saksi dapat meringankan Kaniki dengan Mail atau seperti apa Bang? Pilihannya tergantung kepada pengacaranya juga ya. Kalau memang pengacaranya menghadirkan sebagai yang meringankan, bisa jadi. Tapi kalau kejaksaan bilang jadi nggak penting, bisa Bang Rasman, nggak akan diambil sama jaksa atau majelis hakim. Karena kenapa? Dianggap kan dua peristiwa berbeda. Yang pertama, yang kedua yang satu ini melaporkan terkait perlindungan konsumen tidak melalui mekanisme yang benar.
dianggap Pak legal standing masih Maksudnya ini salah. 2 orang saksi. Iya. Ada Siapa? Dr. Oki, Dengan Dr. Dr. Oki. Samira. ada dokter detektif, Iya. juga ini juga kolaborasi. Iya, cuman kalau informasi yang kita kabar-kabar burung lah Bang Rasman kan, memang nggak ada aliran dana kepada 2 orang itu. Nggak ada ya. Nggak ada Bang Rasman. Tapi ada dugaan menyuruh. Dugaan menyuruh kan belum tentu bisa diterapkan. Nah itu nanti maksud saya itu tadi bisa diuji, bisa Iya. dikaji Iya. lewat. Nih dengerin nih dia. Iya, Bang. Bisa diuji, bisa dikaji lewat persidangan. Persidangan. Nanti akan kelihatan terlibat apa tidak mereka. Betul. Begitu. Oke.